Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jamaah hadirin salat tarawih, salat isya dan salat witir di Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimah hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah, yang sering kita ucapkan, sejauh mana dari pengucapan tersebut kita yakini, sejauh mana dari pengucapan hauqalah tersebut kemudian menjadi sebuah kejujuran bagi diri kita bahwa tidak ada sedikit pun kekuatan pada diri kita untuk bisa berbuat sesuatu, bahwa tidak ada sedikit pun pada diri kita untuk mencegah sesuatu, kecuali semua datangnya dari Allah. Baik dari hal yang paling kecil, mungkin sekedar kita bisa mengancing baju, mungkin itu hal kecil yang kita tidak sadar setiap harinya berapa kancing yang terus kita pasangkan. Itu semua datangnya kekuatan dari Allah. Atau kemudian mengangkat beban yang berat, itu pun kekuatannya dari Allah. Atau bahkan yang lebih berat lagi, kita kemudian bisa duduk di sini, adalah sesuatu yang berat kalau tidak Allah gerakan kita berada di sini, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut terus kesyukuri tentang nikmat hauqalah, nikmat la haula wa la quwwata illa billah. Termasuk Allah izinkan kita untuk berpuasa, untuk mengajak anak dan istri kita, untuk mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah, pun bukan dari kita yang mampu mengajak mereka. Semuanya adalah karena la haula wa la quwwata illa billah. Maka pada malam hari ini, setiap malam kita kemudian diberi nasihat sama para penceramah di setiap malamnya pun adalah la haula wa la quwwata illa billah. Sejauh mana kekuatan kita yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Lalu kemudian yang kedua, memahami ilmu tersebut. Lalu setelah memahami kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Lalu setelah mengamalkan, mengistiqomahkan ilmu tersebut. Ini tidak mudah karena banyak orang yang faham belum tentu bisa mengamalkan. Banyak yang orang yang mengamalkan belum tentu bisa mengistiqomahkan, karena banyak orang yang sudah tahu tentang hukum puasa, atau kalau kita hitung katakanlah 90% orang yang tidak puasa dari seluruh orang yang tidak puasa bukanlah orang yang tidak tahu bahwa hukum puasa itu wajib, tapi tahu hukum puasa itu wajib dan mungkin jumlahnya sampai 90%, tapi tidak ada dalam dirinya bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah agar setiap ilmu yang kita dapatkan di malam-malam di bulan Ramadan yang istimewa ini, yang tidak ada di malam-malam lain ilmu-ilmu ini, agar dapat kita pahami, dapat kita amalkan dan dapat kita istiqomahkan. Pada malam hari ini kami Al-Faqir akan menyampaikan satu ayat yang ada dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayatnya begitu panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 34. Saya baca sekelas penggalan. Nanti Bapak Ibu sama-sama kita bisa pelajari di rumah. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Satu penggal ayat ini. Lalu setelah kemudian waqaf di situ dilanjutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan seterusnya ila akhir ayat. Lebih kurang artinya
Allah menyebutkan al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pelindung, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah pembimbing 'alan nisa, bagi perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena ada keutamaan, ada kelebihan yang ada pada laki-laki yang tidak ada pada wanita. Itulah keistimewaan yang ada pada laki-laki. Maka di ayat ini para laki-laki, kita semuanya, bapak-bapak semuanya, atau para pemuda kelak adalah qawwam. Qoma, berdiri, yaqumu, qiyam. Layaknya seorang qoma yaqumu qiyam, yang bisa mendirikan sesuatu, yang bisa menegakkan sesuatu, yang bisa menegakkan salat, adalah imam, adalah pemimpin. Maka kalau yang lalu sudah dibahas tentang berbagai macam visi keluarga, lalu pembahasan setelah visi keluarga, visi peradaban yang dibahas 2 hari kemarin kalau tidak salah dalam surah Al-Fath, maka yang punya peran besar adalah para laki-laki, karena laki-laki adalah qawwam, adalah pemimpin. Ini yang menjadi catatan pertama buat kita semuanya. Lalu lanjutan ayat ini singkat saja pada malam hari ini, semoga kita bisa tadabburi di rumah masing-masing kita. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-solihatu, dan adapun perempuan-perempuan yang salih, qanitat, perempuan-perempuan yang taat, hafizatun lil ghaib, yang menjaga bima hafizallah, dan seterusnya. Yang ayat berikutnya membahas tentang wanita. Seakan-akan kemudian ini pun melengkapi pembahasan-pembahasan yang dibahas sebelum kita tentang visi keluarga, visi peradaban, bahwa laki-laki punya peran, punya pengaruh untuk kemudian hadir di tengah keluarga kita wanita-wanita yang solih, wanita atau istri yang solihah. Bagaimana mungkin kemudian sebuah kapal yang nahkodanya tidak mampu menjaga kapal tersebut, lalu kemudian penumpang-penumpangnya yang dia nahkodai kemudian bisa selamat kalau pemimpinnya tidak selamat? Bagaimana kemudian bisa mengarahkan ke tujuan yang benar menghadapi gelombang yang besar, dan ketika nahkodanya tidak menjadi pemimpin yang baik bagi apa yang dipimpinnya? Bagaimana mungkin kemudian bisa membimbing selamat di dunia bagi seorang pemimpin ketika kemudian pemimpinnya tidak menjadi pemimpin yang layak bagi orang-orang yang dipimpinnya? Bagaimana mungkin kemudian para pemimpin bisa menyelamatkan anggotanya, anggota keluarganya, orang-orang yang dipimpinnya, ketika kemudian para pemimpinnya pun tidak bisa menjamin dirinya untuk kemudian selamat nanti di akhirat? Maka ini jadi renungan buat kita semuanya, para laki-laki, karena ada faktor, salah satunya adalah tentang kesolihan, tentang karakter pemimpin yang harus hadir di diri para laki-laki. Namun kemudian pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang yang dipimpin, atau dalam hal ini para wanita, karena ayat ini membahas tentang sebuah hukum, seakan-akan ayat yang pembahasan pertama ketika membahas laki-laki ada sebuah hukum utama, bahas laki-laki. Lalu yang kedua membahas hukum wanita. Apakah kemudian kalau di sebuah keluarga, lalu pemimpinnya atau suaminya atau pemimpin keluarga tidak baik, lalu istrinya bisa kokoh berdiri? Maka ayat ini pun bisa menjadi jawaban juga. Karena di ayat ini ketika Allah katakan fas-solihatu, Allah menggunakan huruf fa. Huruf fa-nya huruf fa istinafiyah. Istinafiyah adalah lebih kurang kalimat baru. Ketika Allah bahas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sampai tadi bima anfaqu min amwalihim, adalah sebuah kalimat tersendiri. Lalu kemudian pembahasan fas-solihatu menggunakan huruf fa, ini kalimat baru. Artinya para wanita pun bisa menjadi solih atau bisa menjadi solihah, bisa menjadi orang-orang yang menjaga dirinya. Bahkan para wanita, mungkin nanti akan dibahas di tema-tema berikutnya, pun bisa menjadi faktor pengokoh kesolihan sebuah keluarga. Ketika seorang suami meninggalkan rumahnya,
maka wanita di rumah istri menjaga visi yang telah ditanamkan oleh suaminya, lalu anak-anaknya pun terjaga. Ketika seorang suami jauh dari rumahnya, lalu kemudian seorang istri menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, tidak tampil demi viral. Hari ini banyak wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya kerja di luar atau kerja bahkan hari-hari seperti biasa. Lalu wanita sibuk di depan layar kamera, mengejar like, mengejar share, mengejar komen dari orang-orang di luar rumahnya. Maka ini pun bisa menjadi sebuah sebab kehancuran bagi sebuah keluarga. Lalu apalah arti sebuah visi ketika visi itu sudah ditanamkan oleh pemimpin keluarga? Lalu apalah arti sebuah visi peradaban? Yang visi peradaban itu sudah dicanangkan oleh pemimpin keluarga, oleh kaum laki-laki. Lalu ketika para wanitanya tidak menjaga dirinya, maka yang terjadi adalah ketika laki-laki tidak menjadi kaum yang baik, maka hancurlah sebuah institusi keluarga. Ketika seorang laki-laki tidak menjadi kaum yang baik, maka hancurlah sebuah peradaban dunia. Begitupun kebalikannya, ketika seorang wanita tidak menjaga visi yang telah ditanamkan oleh para pemimpinnya, maka sebuah institusi keluarga pun bisa menjadi sebuah sebab kehancuran karena para wanita pun tidak menjaga kesolihan yang ada dalam keluarganya. Contohnya banyak. Kita lihat contohnya, kemudian ketika kita lihat contohnya kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan anaknya bersama dengan istrinya, namun istrinya Hajar dan anaknya menjaga visinya Nabi Ibrahim. Itu pun jadi sebuah contoh bahwa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah meninggalkan anak dan istrinya demi karena Allah, maka kemudian pun Nabi Ismail dijaga oleh Allah kesolihannya, bahkan bukan menjadi manusia biasa saja, namun menjadi seorang nabi. Maka kemudian saling melengkapi ini pun terjadi di semua faktor kehidupan. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, pembahasan tentang visi yang sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu perannya, operatornya ada dalam diri kita, baik peran sebagai laki-laki sebagai pemimpin ataupun wanita sebagai penjaga di rumah ketika suami kemudian sudah menyampaikan visinya. Allah alam bisawab. Semoga Allah memberikan kita pemahaman, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk kemudian mengistiqomahkan atas semua yang sudah kita pahami, sehingga lahir dari keluarga kita keluarga yang solih, keluarga yang taat, keluarga yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan Ramadan ini adalah momentum untuk membangun itu. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.